Kalau gazebo kira-kira berapa itu satu gazebo? Kalau Yang sudah dengan atapnya. iya, kalau gazebo saya jualkan tergantung. Biasanya kan ada yang request pakai sandaran letter U, letter L, atau cuman seperti model sana. Itu ada. Kalau seperti itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Aswijaya Channel. Kali ini kita berada di tempat pembuatan gazebo yang terbuat dari bambu di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan. Untuk lebih jelasnya guys, oke, ikut terus video kami. Oke sahabat YouTube. Jadi sekarang saya berada di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, tempat untuk memproduksi atau membuat gazebo, tempat duduk, tempat baring yang terbuat dari bambu. Untuk lebih jelasnya guys, oke, saya akan bertanya langsung kepada Bang Dandi yang selaku pembuat gazebo tersebut. Apa yang melatar belakangi Mas sehingga membuat seperti ini, dan bagaimana awalnya sehingga ada inisiatif untuk membuat tempat duduk, tempat baring dari bambu ini, dan masih banyak yang lainnya. Oke. Oke, makasih Pak. Awalnya begini. Kemarin kan waktu ada gempa tsunami yang terjadi di Palu, saya karena orang takut tidur di dalam rumah, jadi saya bikin satu gazebo atau balai-balai begini, dilirik sama orang. Nah, maka tertimbullah motivasi saya, ini barang dilirik sama orang, alangkah bagusnya saya bikin yang begini supaya banyak peminat atau banyak yang lirik. Alhamdulillah sampai sekarang Pak masih banyak yang lirik. Luar biasa ya. Kemudian sahabat YouTube, beliau ini terinspirasi dari awal mulanya membuat gazebo ini setelah adanya gempa atau bencana alam yang terjadi di Sulawesi Tengah, khususnya di Donggala, sehingga Mas Dandi ini dia buatlah satu tempat untuk naungan karena rumah tadinya rubuh, sebagian sudah rubuh, jadi dia buatlah satu tempat. Namun akhirnya banyak yang melirik, ya, banyak yang melirik tempat ini. Akhirnya dia beranikan diri untuk membuat. Oke, memang dasarnya Mas Dandi ini sudah ada pernah buat sebelumnya atau memang hanya memberanikan diri? Alhamdulillah kalau dasarnya atau tidak ada Pak, cuman memang kebetulan saya kemarin itu waktu awalnya ada yang lirik, jadi termotivasi buat saya, ini barang digemari sama orang, maka saya timbullah motivasi saya untuk membangun atau membuat dego-dego begini. Saya pasarkan, alhamdulillah sampai sekarang masih laku dan banyak diminati sama orang-orang, termasuk dari Tike sampai Palu. Kalau untuk selatan Tike paling jauh, untuk wilayah Sulawesi Tengah Palu yang paling jauh Pak. Luar biasa Mas. Perlu kita ketahui sahabat-sahabat bahwa beliau ini memang memberanikan diri untuk membuat dego-dego, coba-coba awalnya, sehingga sampai sekarang ini sudah banyak sekali pesanan, sudah banyak sekali yang mengorder karya-karya beliau. Karena bukan hanya sekedar dego-dego, tapi juga biasa ada pesanan yang ingin dibuatkan kandang ayam, pot bunga, dan masih banyak lagi lainnya. Sejak dirintisnya usaha seperti ini, apakah Mas Dandi memang belum pernah menggunakan jasa atau tenaga kerja, atau memang hanya dikerjakan sendiri saja oleh Mas Dandi? Alhamdulillah kalau untuk mempekerjakan seseorang atau butuh tenaga dari luar tidak ada Pak, masih sendiri. Itu pun alat serba manual ini. Mulai dari alat gergaji, parang, siku, palu-palu, dan dilengkapi dengan paku-paku pensil, itu saja saya punya alat. Makanya mau butuh cari dana, kata mau bikin supaya bisa dibantu dengan alat-alat mesin begitu. Iya, semoga saja bisa memberikan bantuan berupa perlengkapan peralatan untuk lebih mengembangkan lagi karya-karyanya, khususnya di bidang pembuatan
yang pengrajin bambu ya apa? Iya, pengrajin bambu. Pengrajin bambu. Ya karena ini memang sudah banyak sekali yang memesan sahabat-sahabat YouTube. Bukan hanya dari daerah sini tapi dari luar daerah sini juga sudah banyak yang memesan. Tempat ini memang sering dipadati oleh pemesan karena mereka tertarik. Memang hasilnya luar biasa, sudah bagus, awet. Nah, memang dikerjakan dengan penuh ketelitian. Oke guys, misalnya kalau kita memesan satu yang tempat duduk yang seperti ini, kira-kira berapa itu Mas sampai orang bisa pesan begini? Tergantung dari ukurannya Pak, karena kan di sini ada beberapa ukuran. Ada yang harga 250, panjang 2 meter, lebar 65 cm, panjang 2 meter, lebar 100,2 cm, harga 300. Lebar pokoknya sampai harga 500 sampai 1.400.000. Ya tergantung diameter, tergantung besarnya guys, dan juga tingkat kerumitannya. Mau model apa saja, mau model bagaimana, tergantung dari pemesan. Beliau bisa membuatnya karena memang dia sudah pelajari teknik-tekniknya. Mas Dani memang dia hanya sendiri tanpa menggunakan tenaga kerja, dikerjakan dengan betul-betul penuh ketelitian. Jadi semua karya yang sudah beliau ciptakan di sini, dan bahkan mereka lagi memesan untuk yang berikutnya. Kalau gazebo kira-kira berapa itu satu gazebo? Yang sudah dengan atapnya. Iya, kalau gazebo saya jualkan tergantung. Biasa kan ada yang request pakai sandaran letter U, letter L, atau cuman seperti model sana. Itu kalau seperti itu harganya dia 1.415. 1.415 ya. Kalau yang minta lagi dia berupa sen, lain lagi harga. Tergantung dari kan banyak biasa yang request pakai, saya minta yang letter U, sandaran pakai atap sen, lebar kali panjang sekian. Saya bisa sudah tentukan dia punya harga. Luar biasa Mas. Malah ada yang request minta ini apa, horden dari bambu. Iya, horden bambu. Menarik itu. Alhamdulillah. Karena baru ini inovasi terbaru. Jadi saya bilang saya coba dulu buat satu unit terbuat dari bambu itu horden. Kalau memang saya bisa, saya pasarkan insya Allah Pak. Akan diperbanyak. Iya. Ya, yang horden yang terbuat dari bambu guys, maksudnya yang bisa dilipat ya, digulung ya. Digulung begitu. Ya memang itu nilai seninya luar biasa. Karena unik dari bambu. Dari pertama merintis usaha ini berarti sekarang sudah menjelang 2 tahun ya atau 3 tahun Mas? Awalnya gempa. Iya, gempa kan 2018. September 2018. Sekarang September 2020. Nah, pas saya tekuni nanti 3 bulan berjalan dari gempa itu sudah saya tekuni terus karena sudah ada yang minta dan dibikinkan sampai alhamdulillah sampai sekarang saya tekuni sudah. Luar biasa Mas. Kemudian untuk bahan-bahan yang digunakan tentunya kan kita harus stay atau harus selalu ada. Bahan-bahan yang digunakan ini kan bambu Mas. Dari mana saja kita dapatkan bambu seperti ini? Alhamdulillah kalau bambu saya ada memang langganan orang dari Gede Maju. Tiap 1 bulan saya pesan 50 batang. 50 batang ya. Dengan kayu 2 kubik. Kayu 2 kubik. Iya ya. Berarti bahan-bahan yang digunakan ini memang sudah tersedia ya. Kita bisa melihat di sini guys, memang pengerjaannya beliau ini padat. Karena hampir setiap saat, setiap hari itu selalu mengerjakan pesanannya orang. Jadi apabila sahabat-sahabat ingin memesan bale-bale, gazebo ataupun dego-dego yang kalau bahasa di sini disebut dego-dego, bale-bale kalau bahasa umumnya gazebo, silakan datang langsung di tempat ini di samping SPBU Watatu, Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan. Silakan guys yang ingin berhubungan langsung atau ingin memesan dengan desain khusus, silakan langsung datang di tempat ini. Alat-alat yang digunakan seperti apa Mas? Yang digunakan ataukah memang sudah ada alat-alat listrik atau masih manual? Kalau untuk alat-alat Pak, alhamdulillah masih manual, belum ada alat-alat listrik.
Itu pun kalau alat listrik cuman sistem sewa, cuman berupa skap saja. Kalau Iya. dibilang alat-alat cuman masih parang, palu, gergaji, dan pahat siku. Itu yang saya pakai untuk sementara ini membuat dego-dego atau bale-bale dan gazebo, Pak. Luar biasa ya. Bayangkan, beliau hanya menggunakan alat standar, tapi kualitasnya kita bisa menyaksikan sendiri, luar biasa. Halus, detail, dan memang rapi, guys. Padahal baru menggunakan alat manual, belum menggunakan alat-alat listrik. Tapi hasilnya rapi, kuat, dan indah. Pokoknya memuaskan, guys, puas. Jadi memang betul-betul beliau ini menggeluti bidang ini, usaha ini memang betul-betul memberikan karya yang terbaik. Oke, lanjut lagi Mas atau Bang ya. Lanjut lagi, kemudian dalam 1 minggu kira-kira bisa diproduksi ada berapa unit ini? Kalau Berapa masalah karya bisa diselesaikan dalam 1 minggu? unitnya dalam 1 minggu bisa jadi 7 atau 8 unit, itu yang berupa bale-bale atau dego-dego. Kalau untuk gazebonya dalam 1 minggunya bisa jadi 1 unit dalam 1 minggu. Luar biasa ya. Berarti pengerjaannya ini ya betul-betul fokus di sini, guys. Luar biasa. Dalam satu bal-bal begini kan harganya kira-kira berapa tadi tuh, Mas? Itu tadi ya Yang kayak yang kita kita duduk tempati ini, sekarang ya, ini, yang kita tempatnya. duduk ini berupa harga 3,5 karena yang pakai sandaran. Kalau yang tidak pakai sandaran yang ukuran yang sama dia 300. Iya, ukuran. Jadi dia kalau pakai sandaran, guys, 3,5. Iya. Kalau langsung polos tidak pakai sandaran cuman 300. Ya, itu pun lagi tergantung ukuran. Jadi kalau ada peminat yang ingin didesainkan atau dibuatkan lebih besar lagi, ya bisa nego harga lagi dengan beliau. Tergantung apakah biayanya lebih besar lagi atau bagaimana, tergantung tingkat kerumitannya, tergantung tingkat model atau desain. Begitu, guys. Berarti ya, silakan. Berarti di tempat ini memang sudah banyak yang kenal ya? Alhamdulillah, Pak. Sudah banyak ya. Artinya akan ke depan itu lebih banyak lagi peminatnya. Insya Allah, semangat berkah dan terus berkarya kepada Mas Dandi. Oke, terima kasih kepada Mas Dandi yang sudah meluangkan waktunya kita bincang-bincang mengenai karya yang telah dibuat, dan terus tentunya harapan kita mudah-mudahan ini terus berkembang dan terus memenuhi permintaan semua konsumen dan bisa dilayani dengan baik, Insya Allah. insya Allah. Oke, terima kasih pada Mas Dandi. Oke. Sampai jumpa lagi di lain waktu, kita akan bincang-bincang. Oke, demikianlah guys perbincangan kita pada siang hari ini.